Karena kan kerja kita tepatnya. capek, Betul, butuh having fun kan, betul, senang-senang betul, sama teman-teman kantor minimal betul, at least karena yang betul. kita sering datang. Mhm. Dan itu nggak dapet gua. Kalau kantor gue Oke. yang sebelumnya masih dapet gua pelan-pelan Ya gitu. kalau boleh tahu ngomong tadi lebih suka bisnis, lu sebenarnya kuliah major apa sih, Bro, kalau boleh tahu? Gua ini Background background-nya di Mustopo. school, Gua oke. ngambil komunikasi, Mmm. tapi gua nggak lulus. Hustle slow itu sebanding dengan gaji 9 to 5 lu kah? Atau sama dengan atau kurang 2 dari? kali lipat lebih dikit. 2 kali lipat lebih. Yo, welcome to Ngalus, ngobrol asik soal fulus. So, gue di sini langsung aja invite teman gue, Sakti. So dia lately baru asik banget nih invested in crypto. Tapi sebelum itu, gue mau tahu backgroundnya dia, awal cerita dia, kenapa bisa ya pada akhirnya membeli koin, membeli crypto, dan mungkin start making it lah di crypto investment. So, Sakti, kenalan dulu dong. Kayak Halo guys, gua Sakti. sibuk apa Sak sekarang? Sibuknya apa ya? Gue palu gada ya. Oke. Karena gua pengen kaya raya. Ah, Mudah-mudahan yang denger ini juga bisa dapat positifnya. Kalian juga bisa kaya raya. amin. Gue juga mau kaya raya. Jadi Nggak muluk-muluk lah. iya ya, Kita juga nggak, maksudnya nggak usah munafik. Kita pengen kaya. Intinya gitu. kita aminkan bersama Ya, guys. Amin. Di kolom komen kita aminkan bersama. Tapi gue untuk saat ini gue kerja Hmm, di 9 to 5 di advertising agency oke. di perusahaan namanya Accenture Song Oh, Indonesia hmm, yang multinational company yes. yang memang fokusnya ke kreatif idea atau strategik gitu-gitulah intinya. Oke. Setahu gue tuh consulting company itu yang apa ya? Memberikan solusi terhadap klien-klien lah ya biasanya. Yes, Dan itu yes. industrinya kreatif atau Kreatif. kreatif ya? Iya, Oke. tapi gua sebagai expert account. Kalau Oke. kreatifnya ada lagi, tapi AE. gua iya, yang memang handle klien. Oke. Iya, kayak client service lah bahasa Hmm, common-nya gitu. hmm, hmm. Dan ya lu tuh 9 to 5. Salary dari situ kalau boleh tahu berapa, Bro? Lu boleh sebutin range atau lu sebutin angka boleh juga. As Hmm, account executive di Accenture. cukup lah, tapi Oke. menurut gue untuk hidup di Jakarta kurang oke. Masih kurang, kayak cuman karena gue udah berkeluarga juga, Hmm, jadi menurut gue tuh cuman kayak biaya hidup pasti yang per bulan untuk keluarga hmm. dan jajan yang menurut gua nggak bisa royal gitu. Karena Oke. selain itu mungkin gue sekalian cerita background gua Mhm, ngurusin apa aja. mhm. Di sisi lain adalah gua apa namanya, ada side job atau bisnis. Oke, lu jadi dengan hanya bekerja 9 to 5 di Accenture ini lu merasa tidak cukup, jadi lu memerlukan side Yes, job atau exactly. hustle lain Ya, untuk menutupi mungkin kebutuhan lu yang lain. kebutuhan gua yang lain dan gua mau nabung juga Oke, lu gitu. sudah berkeluarga? Udah berkeluarga. Oke, sudah punya anak juga? Punya anak juga Oke. dan saat ini istri gua baru 2 hari kemarin positif hamil lagi anak kedua. Mudah-mudahan ada rezeki baru. Alhamdulillah ini yang kedua. Iya, Yang iya. pertama umur 2 tahun cowok. oh, Namanya Noah. nice, nice, Dan ini nice. tato gua kebanyakan arti dari Noah, ini Nuh, Aquarius, istri gua dan anak gua. Dan oke. ini Nuh, Boleh kapal Nuh. ditunjukin mungkin? Iya, dan ini Nuh, Oke. itu Noah artinya gitu. Kalau ini Oh keren yang banget bro, itu berarti arc ya. Gemini, yang memang Mm-mm. itu gue Gemini gitu. I see, lu Gemini, terus istri lu adalah Aquarius. Aquarius, anak gue Aquarius. Aquarius. Dan ini Noah gitu. Dan ini yang failed. Adalah masa-masa Iya, yang iya, failed iya, iya. gitu-gitu. Tapi pertama gua ketemu, first impressions gua, wow, tato lu kayak nyentrik juga gitu. Thank you. Iya, iya, agak layan. Agak lain. Gitu. Oke, baru hamil berarti anak kedua ya sekarang di berapa minggu tadi sorry? Baru banget Kehamilannya. ya? Iya. Pokoknya kita baru tahu tuh 2 hari Oh kemarin wow, dan mungkin hitungannya 4 minggu kali ya. 4 minggu, oke. 4 minggu. Mm-mm.
Makanya gue lagi palu gada Alhamdulillah. apapun yang bakalan gue fight. Oke, teman-teman semua di sini yang punya bisnis di sekitaran Jakarta dan emang kebetulan butuh apa? Lu expertise di bidang apa? Gue expertise di bidang konseptor untuk event. Oke, any Uh, event ya. Specifically ke bazar. Oke. Specifically Specifically bazar. Emang lu udah pernah create apa? yang gue kerjakan. Ya. Maksudnya set job gue yang memang itu menurut gue 2 kali lipat dari gaji gue. Jadi kerjaan gue itu menurut gue untuk save aja dari asuransinya, dari bulanan yang udah pasti, sama uang kecil gue. Tapi gue tetap butuh tambahan uang tambahan dan buat invest lebih gede di set job gue ini yang namanya adalah Garage Sale Jakarta gitu. Mungkin kalian bisa search Garage Sale Jakarta bukan di Instagram ya, di Google aja. Di nomor satunya itulah Garage Sale Jakarta gitu. Jadi kalian mungkin bisa cek-cek, dan itu memang konsepnya lebih ke arah pre-love market gitu. Tapi di yang satu lagi gue juga ada, itu namanya Join Garage yang memang fokusnya beda, gue bedain. Itu lebih fokus ke anak muda gitu. Tapi memang terakhir itu buat di bulan November. Itu emang gue bedain. Garage Sale Jakarta ini gue fokusin untuk make money. Garage Sale make money and Join Garage untuk idealisme gue. Idealisme lo. Lebih ke anak muda, lebih ke apa ya? Skena, lebih ke itu yang kayak ide kreatif lu semua dicurahkan di sana di Join Garage. Dan karena memang gue mau decide Join Garage itu untuk saat ini objektifnya adalah having fun. Tapi masa nggak make money di Join Garage? Make money kan pasti. Tapi untuk saat ini karena gini, mungkin gue cerita sedikit kali ya untuk Join Garage-nya. Join Garage dulu memang backgroundnya seperti Garage Sale yang awalnya itu kita lebih ke Garage Sale gitu lah. Ya memang marketnya memang lebih ke untuk tenannya middle up, tapi untuk market yang datangnya middle mass sih sebenarnya, tapi lebih ke middle dan middle low gitu. Akhirnya gue coba create something, menemukan waktu itu gue sempat kolaborasi sama ada partner gue. Pas kita udah kolaborasi ada titik temu yang dimana kayaknya gue di Join Garage ini banyak trial and error yang gue coba gitu. Itu banyak banget gitu. The biggest lessonnya? The biggest lessonnya adalah pada saat gue buat Garage Sale secepat ini naiknya. Karena strategi yang emang gue fokusin niche-nya, marketnya itu kemana, gue udah dapet dan akhirnya memang dapet gitu. Yang penting kita harus tahu dulu fokus mau kemana nih target market kita. Jadi pada saat kalau ngomongin Join Garage itu pada saat gue rebranding banyak upscale. Jadi awalnya memang dapat, terus gue coba upscale lagi, tapi gue masih struggle karena ngomongin kalau targetnya anak muda tuh banyak. Kayak ngomongin style deh, ada Y2K yang memang Gen Z banget lah gitu. Ada yang memang millennials, mungkin bahasanya ya bahasa mungkin sekarang bahasa slang kali ya, skenanya lah. Iya. Dan banyak belum menemukan titik yang segmentednya kemana nih gitu. Dan ditambah effortnya waktu itu lumayan besar karena gue juga kerja. Jadi mungkin pada saat gue event besar terakhir gue di November 2022 kalau nggak salah, 2022 di Spark di Senayan Park, itu event terbesar yang pernah gue buat. Tapi mungkin levelnya bukan sebesar kayak Bright Spot dan lain-lain ya. Tapi menurut gue itu scale up terbesar yang pernah gue lakuin di Join Garage. Itu effortnya ternyata besar banget dan akhirnya di impact ke pekerjaan gue itu lumayan jadi agak kurang gitu. Gue susah membagi waktunya gitu. Dan setelah mau buat lagi banyak beban yang aduh gue nggak mau se-effort itu lagi, gimana ya caranya gitu. Akhirnya timbul gue punya market sebenarnya Garage Sale ini, gue bisa dan gue tahu template-nya, gue mau buat lagi dengan effort yang mungkin lebih minim. Dan gue mencari orang yang bisa gue percaya untuk di lapangan. Akhirnya gue meng-create tim, salah satunya adalah bagian konseptornya gue, bagian eksekusinya gue ajak saudara atau sepupu dari istri gue yang dari Palembang. Gue ajak dan gue ajak dia untuk yuk kita fight bareng, bantuin gue punya ide nih gitu. Tapi gue harus butuh orang di lapangan nih, gue nggak bisa yang memang ngurusin di lapangannya gitu. Dan dia mau, dan dia sampai saat ini menjadi menurut gue orang yang paling gue percaya dan tangan kanan gue banget gitu.
namanya Okta Alim. Ya itu gitu. Lumayan sulit tuh di dunia bisnis. Gue nggak gampang percaya sama orang. Ya. Gue pernah juga waktu itu mungkin balik lagi lompat ke zaman join garage. Gue dulu berdua sampai akhirnya gue crash dan gue akhirnya sendiri. Makanya gue bisa meng-create something, try and errornya banyak lah di situ. Makanya gue rebranding bla 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 dan bla bla bla. Trust level lu emang udah tinggi. Iya. Nice. Dan akhirnya gue buat Garage Sale ini gue bareng sama istri gue juga yang memang mungkin gue melihatnya adalah gue bisa membantu dari segi finansial yang memang bisa gue kasih ke dia gitu. Jadi ibaratnya dia dapat, gue dapat, saudara gue pun dapat gitu. Jadi kita balance dan memang porsinya memang udah fokusnya udah dapat nih. Kayak misalkan saudara gue memang fokusnya yang ke eksekusi di lapangan, gue bagian yang memang dealing, gue ketemu memang yang nyari tempat atau misalkan yang lain hal yang lebih besar lah gitu. Untuk kedepannya gimana, untuk konsepnya kayak gimana, itu gue yang pikirin. Tapi kalau untuk istri gue, memang ada insight-insight juga yang bisa gue terima kalau misalkan dia ada input. Tapi di sisi lain fokusnya adalah dia ke arah finansial yang memang finance dan untuk admin booking. Jadi dia memang ke sana. Jadi gue nggak mau ngurusin booking kayak gitu. Kalau ngomongin join garage, semuanya gue urusin. Desain, lu konsep, one man show. Akhirnya waktu itu sempet pas gue baru pertama kali rebranding, itu gue sendiri. Dan akhirnya ketemu ada satu anak Prasmol, gue mungkin sebut dan thanks banget kalian waktu itu mau join, namanya Handi. Dia sekarang di Bali itu sama Cele, gue manggilnya Michele. Dia di Bali berdua dan satu lagi anak GD, anak desainnya namanya Kosi gitu. Dan kita berempat untuk selalu buat terus tuh meningkat dari situ. Emang meningkat, terakhir mentoknya adalah lu di join garage dari nol sama mereka? Enggak dari nol. Pas rebranding jadi join garage. Rebranding yang pada saat berubah marketnya. Sebelum jadinya kan sebelumnya join garage awal itu sama kayak garage sale. Gue berdua, terus gue berpisah, gue sendiri. Itu masih mencari celah, gue sendiri masih seperti garage sale. Akhirnya gue rebranding dan mulai pertama event yang rebranding gue, dan kedua baru mulai mereka tim masuk. Dan itu jauh lebih mereka karena mereka juga Gen Z tapi masuk pemikirannya gitu. Dan ide-ide yang kita diskusiin dapat banget punya gitu. Idealisme yang sama juga. Iya, dan pemikiran yang sama gitu. Intinya pada saat yang memang udah di fase kita udah bingung mau kemana, akhirnya banyaklah yang yang tantaran dulu kayak gitu. Karena akhirnya gue buat Garage Sale. Dan Garage Sale gue coba fokusin sedikit walaupun effortnya tuh nggak tinggi. Gue masih bisa kerja di kantor yang memang balance. Gue kerja karena udah kebagi pas dan tahu gue marketnya mau kemana. Porsinya udah dapat, orang-orangnya udah ada. Jadi enak banget dan itu template. Dan template gitu. Mungkin untuk saat ini di fase sekarang yang memang lagi mau gue coba upgrading tapi tetap dengan market yang nggak mungkin nggak berubah seperti join garage gitu. Jadi kayak arahnya tuh emang udah gue pisahin, jadi gue aman. Jadi kalau misalkan garage sale mau ke arah kemana-mana, ngapain? Gue punya join garage kok. Gitu. Anyway, garage sales gue pernah datang sekali ya di Moto Village. Itu emang produk-produknya ya thrifting lah ya, mostly ya namanya juga kan garage sales lah ya. Sebenarnya gini, gue kasih perbedaan sedikit. Waktu itu gue juga masih bingung karena banyak banget yang ada perbedaan antara pre-love dan thrift. Gitu. Thrift itu kalau dari pengertian gue sendiri, mungkin gue nggak tahu apakah ini benar apa enggak, tapi pengertian sendiri yang memang gue ngejalanin hal itu, thrift itu lebih identik orang yang bisnis dan beli bal-balan dan barang-barang vintage yang memang mereka jualin gitu. Itu lebih ke thrift. Ya kan? Tapi kalau pre-love market itu lebih kebanyakan yang memang barang pribadi. Barang pribadi, misalkan lu sebagai tenan, lu punya lu konsumtif nih, lu sering banyak barang-barang lu daripada di rumah udah banyak lah numpuk. Ikut gitu. Maka banyak yang ikutnya seperti itu. Jadi pre-love itu lebih ke barangnya, brandnya sebenarnya brand-brand yang branded juga, tapi kan bekas barang pribadi lu, gitu. So market lu atau tenan-tenan yang join di garage sales adalah tenan orang-orang yang jual pre-love
Kebanyakan memang itu. Ada thrift, tapi thriftnya memang gue kurasi itu dikit. Kayak mungkin 20-30%. Sisanya memang gue fokusnya ke pre-love. Iya, pre-love market aja gitu. Dan di situ ya strategi yang waktu itu gue punya di Join Garage sebelumnya gue terapin dan fokusnya ke market itu aja. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nice. Itu setiap bulan bisa berapa kali event, bro? Sebulan saat ini, dulu pertama kali gue mulai itu sebulan sekali. Akhirnya gue coba trial and error untuk mencoba sebulan 2 kali. Dan gue berjalanin dan itu ternyata marketnya ada. Karena gue memikirkannya adalah 2 sisi. Bukan sekedar dapat tenan aja. Tapi marketnya ada apa enggak, rame apa enggak, sales mereka bagus apa enggak. Itu gue concern banget gitu. Dan pada saat gue buat 2 kali, dapet nih marketnya masih ada, gue lanjutin. Tapi kalau ternyata memang kurang oke, ya belum tentu gue lanjutin lagi gitu. Ternyata itu ada. Dan ya ngomongin duit, jadi bertambah dong. Betul, kan? Marketnya ada. Iya, dan itu berjalan dan akhirnya gue terusin gitu. Dan sekarang saat ini sebulan 2 kali. Tapi plan gue ke depan adalah gue mau buat sebulan 3 kali, insya Allah. Mudah-mudahan, doain ya. Gue support. Amin, thank you. Oke, 3 kali per bulan. Karena itu saat ini yang menutupi kebutuhan gua yang fondasi besar gua di situ saat itu. Financial keluarga, bills lu lah mostly bisa dibilang dari Garage Sales. Buat teman-teman semua yang nonton, please support Garage Sales-nya Sakti dengan cara mungkin dicek di Instagramnya @GarageSale ya. Lo bisa search aja di Google Garage Sales Jakarta atau Garage Sales, itu muncul paling atas. Nice. Langsung follow guys sekarang. Thank you. Nah itu di bisnis yang lo jalanin lah, bisa dibilang hustles juga. Nah hustles lo itu sebanding dengan gaji 9 to 5 lo kah, atau sama dengan atau kurang 2 dari? 2 kali lipat lebih dikit. 2 kali lipat lebih. Makanya gue bisa invest. Dan selain itu akhirnya awalnya mungkin gue investnya adalah mulai ke bibit. Ke bibit. Gue nge-planning reksadana ya. Iya, masuk ke reksadana. Mungkin bibit gue campur. Gue lebih ke agresif waktu itu. Pasar uang. Sempat awal pertama kali pasar uang, terus akhirnya gue kombinasikan antara pasar uang, obligasi sama saham gitu. Tapi gue juga nggak paham soal itu sebenarnya. Cuman kan simple thing. Dan di situ gue mau coba membangun habit. Gue mau coba targeting. Misalkan gue sama istri gue mau ke Jepang, berapa nih biaya budgetnya keluarin? Misalkan sekian gitu. Let's say gue sebut angka aja, misalkan mungkin 50 juta cukup ya kan. Tapi gue taruhnya 100 juta. Nah dalam 100 juta itu gue nabung bareng sama istri gue. Berapa lama nih? Misalkan gue di situ waktu itu kalau nggak salah dapat 2 tahun untuk nabung. Let's say mungkin sebulan 2,5 kali ya gitu. Dan sisanya lagi mungkin gue sedikit share. Gue waktu itu gue ngerasa stuck untuk di job, di pekerjaan. Di sisi lain kalau ngomongin Garage Sale-nya itu yang gue consider banget. Gue harus bingung apakah gue ambil keputusan itu apa enggak, karena gue ada pemikiran gue mau ke Australia. Kalau gue stuck di sini, karena gue merasa stuck di company gitu. Karena nggak ada yang support gue. Menurut gue nggak ada. Tapi ada posisi positifnya juga, gue dapat pelajaran. Cuman di momen-momen terakhir kok gue segini aja ya. Bisa dibilang gini nggak, lu starting Garage Sales sama join Garage itu actually karena emang di kerjaan lu sekarang emang kurang serak, gue pengen build something? Enggak. Atau berbarengan enggak aja? Gitu. Gue memang mau berbarengan karena gue mencari, gue bukan. Tapi ini bisa jadi exit plan lu nggak? Maksudnya kayak lu emang planning Garage Sales pokoknya se-huge mungkin. Oke sekarang misalnya 2x, 3x. Bisa, tapi gue berharap ini mungkin bisa jadi 10x gitu. Sampai at some point gue gak memerlukan lagi 9 to 5 gue. Karena gini, mungkin gue sharingnya gini. Karena gue gak punya passionate lebih yang memang berharap pengen jadi direktur, pengen jadi pokoknya yang di office. Tapi kalau passionate gue di bisnis ternyata gede banget. Dan gue ngerasa enjoy, nyaman, bla 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 di situ gitu. Jadi sisi sisi untuk kantor gue ini mungkin memang gue melihatnya mungkin karena emang gue stuck karena gue nggak ada passionnya ke sana gitu. Tapi memang di sisi lainnya adalah memang gue memang nggak cocok di tim gue itu yang memang nggak support gue dan nggak ngasih sesuatu pelajaran yang bisa upgrading skill gue.
Karena dari segi kenyamanan, dari segi culture di tempat kantor gua saat berubah jadi Accenture. By the way sebelumnya namanya Rom, dan Rom itu dulu sebelumnya namanya MullenLowe, akhirnya Rom, terus dibeli jadi multi lagi namanya Accenture Song gitu. Culture-nya itu kurang asik menurut gua. Asik ini langsung dibongkar aja di sini ya, nggak apa-apa. Gue share aja maksudnya apa kenyamanannya dan maksudnya emang bukan lu lah. Bukan maksudnya intinya adalah karena kan kerja kita capek. Betul. Butuh having fun kan. Betul. Senang-senang. Betul. Sama teman-teman kantor minimal at least karena yang kita sering datang. Dan itu nggak dapet gue. Kalau kantor gue yang sebelumnya masih dapet gue. Kalau yang di sini gue nggak dapet, dan yang di endingnya gue udah beneran gak nyaman banget, tapi gue bertahan. Karena gue masih mempertahankan save-nya, tapi gue mau invest more di yang penghasilan gue ini. Sampai gimana caranya lu bisa quit di yang satu ini, tapi dengan cara emang lu bikin dulu nih, build dulu foundationnya. Gitu. Nah itu gue pengen tahu kuatnya itu di titik apa? Di 3 kali gaji kah, atau 5 kali gaji kah, atau 10 kali gaji? Sebenarnya ada nggak amannya itu 3 kali gaji sih. Itu udah aman banget dan gue udah confidence. Tapi saat 3 kali gaji baru lu bakal double down invest di justru di GRSL ini, di John Garage. Nice. Gitu. Karena emang gue nggak ada planning. Karena begini, gue udah cukup lama, mungkin hampir 4 tahun gue masuk di 2020 Oktoberan sampai saat ini jatuhnya kan 4 tahun kurang kan ya, 3 tahun lebih jatuhnya. Gue stuck dan nggak mendapatkan lebih lah intinya gitu, nggak passionate kesana lah gitu jatuhnya, nggak dapet yang memang gue harus fokus buat kerja kayak gini terus. Gue maunya bisnis yang memang gue bisa dapat penghasilan lebih gitu. Kalau boleh tahu pelan-pelan. Gitu. Kalau boleh tahu ngomong tadi lebih suka bisnis, lu sebenarnya kuliah major apa sih bro? Kalau boleh tahu? Gue ini backgroundnya di Mustopo. Gue ngambil komunikasi, tapi gue nggak lulus. Karena sampai semester berapa tuh? Lupa gue ya, mungkin semester nggak lulus 9 lah ya. Gue nggak lulus karena gue waktu itu anjir almost lulus tuh. Tapi nggak, gue orang yang mungkin bodoh atau malas, gue kurang tahu ya. Terus beda. Gue nggak tahu, intinya gue nggak lulus karena memang waktu itu gue mau kerja gitu. Waktu itu bokap sempat meninggal dan akhirnya memang gue memutuskan gue mau kerja. Dan akhirnya kirain gue masih bisa kekejar kuliah gue, dan ternyata tidak. Waktu kerja gue nggak bisa kebagi gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah gue nggak melanjutkan, dan ya udah sebenarnya kalau gue lanjutin dengan cara santai pun gue bisa lulus karena di Mustopo gampang. Betul. Gampang guys itu. Seharusnya. gampang untuk lulusnya gampang. Cuman emang agak butuh waktu lama kalau lo mau gampang gitu. Itu ya lo drop out, akhirnya bekerja 9 to 5 sampai sekarang 9 to 5, tapi sambil nge-build gua summarize ya, lo sambil nge-build bisnis GRSL and John Garage dengan harapan nanti bisnis yang lo build bisa menutupi income lo di 9 to 5. Kalau bisa sih 3x, dengan 3x nih aman, nanti Sakti bakal double down di bisnisnya. Nah, dari double down itu dengan hope, dengan harapan si bisnisnya ini dari 3x mungkin bisa jadi 30x. Boleh, amin. 100x or more gitu. Nah, tapi dari yang lu lihat bisnis GRSL sama John Garage ini untuk scalingnya itu gimana? Gampang apa enggak sih? Coba. Kayak untuk menjadi sekarang kan katakanlah 2x dari gaji lu. Sebenarnya untuk mencapai angka 3x atau mencapai angka bahkan 10x dari apa yang lu kerjakan sekarang, itu possible gak sih scale sampai sana? Possible. Sangat possible ya. Sangat possible kalau gue fokus ke sana. Dan mungkin dengan cara ya udah lu fokusnya eventnya nggak di Jakarta doang, but in Indonesia. Nice. Mungkin gini, karena banyak hal yang gue kerjain, jadi fokus. Mungkin kekurangan gue adalah time management aja sih sebenarnya gitu. Kalau gue fokus dalam satu hal dan gue suka sama hal itu, gue fokus banget. Sampai gue menemukan titik gue fokus, gue suka dan gue passionate, gue lanjutin terus. Gitu. Kayak misalkan gue dapat income-nya gue dapat pengalamannya networking-nya kenapa gue nggak jalanin? Dan gue di situ baru passionate banget dan gue bakal lanjutin hal itu. Gitu. Apa pendapat lo terhadap orang yang berhenti kerja untuk memulai bisnis? Pendapat gue? Iya. Ini dia benar-benar berhenti 9 to 5, tapi bisnisnya baru mau mulai.
Oke, bisnisnya baru mau mulai. Iya, untuk memulai bisnis. Mau Apa mulai ya, dari nol. karena banyak banget gue melihat kayak status gue fuck it, gue quit. Karena udah Gua gak nyaman kerja ya gitu. nggak nyaman kerja, gue mau start bisnis. Ada 2 sisi. Tapi startnya dari nol. Ya. What do you think? Kalau gue apa ya? Mungkin gue share atau advice dari gue ada 2 sisi yang gue yang bisa kalian ambil. Gue nggak mau satu sisi aja. Sisi pertama tergantung lihat situasinya dulu. Kalian sepede apa? Kalian sepede apa untuk fight seperti itu dan melihat opportunity apa yang bisa memang di achieve gitu. Kalau misalkan kalian pede, go ahead. Harus bangun PD-nya dulu. Tapi kalau misalkan kalian sisi keduanya adalah kalau kalian mau lebih nyari aman, kalian tetap kerja. Pakai cara lo ya? Iya, pakai cara gue. Tetap kerja, dapat penghasilan yang memang bisa menutupi semuanya kebutuhan, walaupun cukup. Tapi build pelan-pelan untuk membangun itu. Gimana caranya juga jangan sampai effortnya juga berlebihan banget, yang memang bisa dikerjakan. Dan ternyata alhamdulillah pelan-pelan income-nya mirip sama gaji, bahkan melebihi 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih. Iya. Dan lu pun ya, yang gue suka dari lo adalah lu even di 2 kali lipat pun lu masih mempertahankan pekerjaan lu, bro. Yes. Keren. Dan ya gue suka cara Sakti dengan ya dia nggak meninggalkan 9 to 5-nya dia tetap berjuang di 9 to 5-nya sampai benar-benar bisnisnya 2 kali lipat atau bahkan nanti dia akan berhenti saat sudah mencapai 3 kali lipat. Kita doakan saja semoga bisnisnya semakin lancar. Di sampai 3 kali lipat atau bahkan lebih, dan pada akhirnya nanti Sakti bisa 100% all in di garage sales and then di join garage-nya. Itu yang gue lihat so far. Nah, itu kan tadi yang lu jalankan kan 9 to 5 dan bisnis. Nah, kalau misalnya investasi gimana sih, atau manajemen uang lu kayak gimana sih sekarang? Boleh diceritain gak? Yang tadi balik lagi ngomongin ke bibit. Terakhir gue ada plan yang salah satunya adalah gue mau ngumpulin uang untuk modal ke Aussie, Australia, untuk kerja di sana. Kalau gue stuck, gue planningnya gitu. Tapi gue punya 2 plan A dan plan B. Plan A gue adalah kalau misalkan memang gue benar-benar stuck di sini dan dari segi pekerjaan nggak ada dan dari bisnis memang seperti ini aja, gue coba sesuatu hal baru karena gue suka banget challenging. New experience. I like it. Kayak new people. Kadang memang pada saat challenge itu udah tercapai, keburukan gue sisinya adalah kadang terlalu nyaman dengan hal-hal itu yang harus ada sentilan dikit lah gitu yang memang untuk bisa ada upgrading gitu. Jadi ibaratnya makanya tapi gue suka banget challenging gitu. Buat nge-push gue juga dan gue beneran fokus untuk hal itu. Maksudnya banyak hal-hal yang memang di-challenge dari kantor gue dan gue selalu mencoba untuk achieve gitu. Gitu sih. Di titik mana lu akan fuck it, gue akan coba ke Aussie? Gimana sorry? Di titik mana lu akan meyakinkan diri lu fuck it, gue akan coba langsung ke Aussie aja? Langsung? Iya, ke Aussie. Kan gue belum punya uang ya? Iya nanti plan lu kayak di titik mana di titik mana lu akhirnya bakal ke Aussie. Jadi kayak uangnya seberapa banyak lah. Gue kerjaannya seperti apa, atau di titik mana juga lu kayak enggak deh, gue gak jadi ke Aussie, ternyata bisnisnya emang gitu. Kayak garage lu 10x, 20x gitu. Plan ada gue 2 plan hal gue ngomongin ke Aussie. Jadi titik berat gue kenapa gue agak berat kenapa mau ke Aussie karena dan gue plannya agak panjang, mungkin di 2026 hitungannya mungkin dari tahun lalu pas gue plan. Titik beratnya adalah gue meninggalkan anak gue. Family. Dan lu baru ada newborn ya? Iya, apalagi itu. Maksudnya kalau gue kan plan waktu itu kan baru yang family. Ini golden age-nya dia 2 tahun. Waktu itu 1 tahun ya kan, 2 tahun yang memang butuh sosok ayah. Attention, time. Yes. Walaupun mungkin di saat ini gue masih belum perfect lah gitu. Tapi gue mencoba hal itu. Dan di situ yang titik berat banget gue harus yang memang bisa mempertahankan gue harus di sini. Gimana ya caranya gitu. Tapi kalau misalkan memang di sini gue nggak berkembang dan ternyata begitu-begitu aja. Tapi kan gue mencoba planning dulu, makanya gue nabung dulu. Yang penting ada duitnya. Plan gue adalah nabung santai untuk mendapatkan titiknya 100 juta. Untuk di sana, guys, gue cerita sedikit. Di sana kalian cukup langsung jadi visa dulu. Abis itu di sana baru kalian apply untuk student, gitu. Nggak tahu ya ini
Tapi banyak juga orang yang share kayak gini dengan caranya seperti itu. Jadi kalian gak harus ngeluarin untuk ke apa sih namanya, agency lah bahasanya, untuk membantu kalian untuk jadi student. Itu mahal. Sebenarnya biaya cukup adalah 50 juta sebenarnya cukup untuk kalian visa turis dulu. Tapi kalian harus punya visa turis yang dimana visa turisnya itu kalian punya keberangkatan dan pemulangan. Tapi harus siap pemulangan itu angus karena kan kalian akan stay. Pada saat udah sampai di sana baru kalian urus untuk student visa untuk bisa kerja. Dan kerja di sana. Itu plan lu pokoknya udah lengkap lah ya. Dan dari sana gue melakukan kerja kerja kasar lah ibaratnya. Gue nggak peduli itu kerja apapun, gue bakalan fight karena kan gue mau mulai nol nih. Gak kenal siapapun. Ada sih dibantu, ada teman gue yang memang kenapa gue berani ke sana. Ada satu teman gue yang memang meyakinkan gue juga karena salary di sana ya seburuk-buruknya kayak ibaratnya sejelek-jeleknya ya 20 juta adalah untuk pekerja keras satu kerjaan. Kalau lu 2 kerjaan mungkin bisa jadi double gitu. Tapi jatuhnya itu tergantung fisik ya kan. Tergantung kerja keras kita lah. Tapi di sisi lain ada opportunity yang memang gue mau ambil. Bisa jadi gue bisa buat event juga di sana gitu pemikirannya. Jadi ada pokoknya lu ingin membuka opportunity baru, jalan networking baru dan hal baru. People, Iya, ibaratnya hal baru tapi titik beratnya adalah family aja. Gitu. Dan make sense. Dan kalau misalkan gue lagi mempertahankan dalam berarti waktu gue tinggal berapa tahun lagi tuh? 2026 pertengahan. Dari sekarang berapa tahun lagi? 2026 pertengahan, sekarang 2024 tengah, so 2 tahun. 2 tahun. Gue 2 tahun lagi fight-nya gimana caranya gue nggak ke Aussie. Gue di sini. Untuk tetap sama family gue gitu. Gimana caranya? Gue lagi kerja keras. Apapun itu. Jadi kayak makanya akhirnya gue coba mulai nyari investasi yang memang nggak apa-apa high risk tapi high return juga. Makanya terakhir gue sempat minta advice dari lu. Apa namanya, kan waktu itu kan bibit udah berjalan ya kan. Gue mau coba forex deh. Tapi gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak pernah trading, nggak pernah apa. Gue ini menarik. Saham, bla bla bla. Gue nanya sama Aris. Walaupun gue tahu di sini waktu itu kita pas pertama kali ketemu gue nanya di sini Metafulus itu apa sih? Yes. Terus bla bla bla. Oh kripto, bla bla bla. Tapi nggak hanya kripto aja, tapi ternyata tentang education, tentang finansial. Yes. Sak. By the way teman-teman, ini kita sudah 30 menit. Ini episode 1 dari gue dan Sakti. Kita lanjut lagi di episode 2. So langsung aja watch di episode 2. Thank you.